Ustadz Irhamullah dengan NIM 2105113. Ini menyelesaikan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi di sini saya sudah bersama Pak Ustadz dari Dayah Nahdlatul Ilmiah Babul Huda. Jadi namanya Pak Ustadz? Ridha. Jadi dengan Pak Ustadz Ridha, menurut Pak Ustadz Ridha, apa yang dimaksud dengan korupsi? Jadi menurut pandangan saya sendiri, ini menurut saya, kalau korupsi itu yaitu seseorang membutuhkan atau mengambil haknya sendiri. Bisa dibilang contohnya seperti yang dekat di depan mata, yang duduk di pemerintahan. Contoh dekat seperti kalau di kampung Rishi, camat dari kecamatan, kalau di kabupaten bupati, bisa dibilang gitu. Jadi orang itu kedudukannya yaitu seorang pemimpin. Dari pemimpin sendiri dia mengambil hak rakyat, bisa dibilang gitu, mengambil hak rakyat untuk kebutuhan dirinya sendiri. Itu pandangan saya, itu menurut korupsi. Nah, jadi sini tuh menurut korupsi pandangan saya. Jadi menurut Pak Ustadz Ridha, apa hukuman yang pantas diberikan kepada koruptor-koruptor biar mereka merasa jerah? Kalau dibilang hukuman, kita sendiri di Indonesia ada dari pihak KPK sendiri. Jadi dari pihak KPK sendiri ini yaitu orang ini terjun ke lapangan untuk melihat bukti-bukti yang jelas terhadap korupsi. Yang kita lihat sekarang, KPK ini denda dikasih untuk koruptor yaitu penjara lamanya sebagai berapa yang dikorupsi. Misal korupsi berapa puluhan miliar, segini tahun penjara. Menurut saya itu kurang bagi korupsi kalau cuma penjara. Kalau dalam Islam boleh dibilang itu seperti pencuri. Kalau memang pencuri harus jerah, yaitu hukumannya kalau dalam Islam memotong tangan si pencuri. Jadi kalau dari kita memotong tangan, yang korupsi ini sama juga kata-katanya seperti pencuri, tapi berbeda karena bisa dibilang kebanyakan korupsi yaitu berijazah. Itu bukan korupsi tapi pencuri berijazah. Itu kata halusnya. Jadi kalau kita potong tangan, kalau si A dah memotong tangan karena korupsi, si B melihat, oh kalau kita korupsi, kalau kita mencuri, yaitu kita memotong tangan hukumannya. Ini bisa jadi motivasi buat orang lain juga untuk merasakan menghilangkan pencuri atau korupsi di negara kita. Sekian. Jadi tadi menurut Pak Ustadz, kalau kita menerapkan hukum Islam di Indonesia di bagian korupsi, apakah pantas di Indonesia ditetapkan hukum Islam sebagai hukuman korupsi? Kalau dibilang pantas, kurang pantas, karena sekarang bisa kita lihat sendiri di Indonesia mayoritas ada 80% yang Islam. Bisa-bisa saja kita buat pandangan orang-orang dari luar, kita buat seperti di sana di Arab Saudi, yaitu memotong tangan bisa. Tapi karena kita terlalu bawah tidak bisa menyuarakan, karena di atas pemimpin kita. Sekian, mungkin cuman itu, mungkin kurang untuk kita buat hukum-hukum Islam. Baik, sekian yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.